positif ya, maka nanti hasil dari pengembangan dan biaya pembuatan tadi produksi akan dilampaui ya. Maka di sini ada yang coklat muda ini itu selisih dari apa yang sudah kita keluarkan dengan apa yang kita dapatkan ya. Maka di sini mungkin puncaknya maturitas ya, kedewasaan puncak, kemudian lama-lama menurun ya. Nah, jika dibandingkan dengan yang biru tua, maka yang biru muda turun. Nah, maka di sini mulai merugi ya. Maka di sini mulai merugi tentu ada siasat yang harus diterapkan ya, bagaimana produk tadi bisa positif ya. Jadi di situ tentu dengan melakukan promosi, mungkin dengan memperbaiki ya. Nah, itu seperti itu. Itulah pengaruh desain terhadap biaya dan kualitas ya. Nah, ini di sini waktu pembuatan produk semakin singkat, pengenalan ke market lebih awal, maka tentu menghasilkan jumlah produk yang dijual akan lebih tinggi ya. Jadi di sini kalau kita inginkannya volume jual tadi, jika kita menerapkan program DFMA, maka di sini akan bisa menyaingi kompetitor ya. Oke, mungkin ada diskusi sebelumnya sebelum kita lanjutkan. Halo Pak, mengenai grafik tadi Pak, izin bicara. ya, silakan. Grafik Yang grafik ya, yang pengaruh biaya dengan desain dan produksi tadi Pak. Nah ini. Nah itu kan kalau di grafik itu Bapak tadi bilang ada breakpoint. Breakpointnya tuh di mana Pak kalau yang di untuk grafik? Break-even point ya. 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 Jadi tentu di situ break-even point itu titik impas ya. Di sini kita lihat ada di mana kerugian tidak terjadi, keuntungan belum terjadi ya. Nah, di sini ada perpotongan pemilihan. Ya. Jadi di sini biaya produk tentu di awal tinggi ya. Kemudian di sini penjualannya juga sudah diiringi dengan produk yang sudah diproduksi tadi, dipasarkan, naik ya. Nah, di sini ada titik pertemuan. Maka di sini titik break even point ya. Kemudian meninggi hasil penjualan, nah di situ muncul keuntungan ya. Nah, di sini selisihnya net revenue atau keuntungan. Nah, di situ. Nanti mungkin bentuk grafiknya akan berbeda ya, karena di sini tidak memasukkan biaya perawatan ya. Nanti kalau sudah belajar BEP, tentu di situ biaya tadi tidak sederhana seperti ini ya. Ini hanya perbandingan antara desain dari biaya tadi ya dengan kualitas. Jadi kalau sudah yang sesungguhnya tentu ada faktor biaya, banyak macam biaya ya, yaitu biaya ML. Belum ada kita masukkan di sini. Itu. Tapi di sini dari grafik sekilas kita sudah tahu perpotongan dari ya, kita mengeluarkan biaya dengan penjualan itu bersimpangan. Itu maksudnya ya. Oke. Ada lagi mungkin? Halo? Ada ya. Ya. Lanjut. Nah, ini banyak sekali ya analisa ekonomi ya. Tentu di sini kamu ditunjukkan seperti ini BEP ya. Maka di sini kamu lihat ada titik berimpitnya. Kita inginkan nanti mungkin dengan profil biaya yang menguntungkan ya, analisa ekonomisnya sedemikian rupa, maka revenue-nya yang warna hijau ini ya. Nah, ini pada saat produk kita mulai dijual, nah, tentu diharapkan keuntungan tadi akan lebih banyak ya, yang warna hijau. Nah, di situ dengan menerapkan DFMA ya, QFD sebelumnya, Quality Function Deployment, menerapkan design for manufacture dan assembling, nah, maka mungkin revenue-nya akan lebih bagus ya.
Nah ini BEP. Ini contohnya gimana untuk suatu produk itu sukses ya, aliran dana cashnya. Jadi aliran likuiditasnya ya. Jadi kita tahu kalau suatu negara akan dikatakan subur ekonominya bagus apabila dana cashnya itu ada ya. Ya kita tidak bisa negara membelanjakan cadangan devisa ya. Itu merupakan sebagai suatu dana yang harus ada di setiap negara ya. Nah, di sini kita aliran yang bisa dipakai setiap saat. Jadi di situ aliran cash ya, aliran tunai. Maka di sini dari perbandingan 3 model ini 1, 2, 3 ya, dengan merubah desain ya, itu tujuan kita belajar ya. Ini sesuai dengan judulnya ini, cost reduction of bracket ya, value engineering. Nah, rekayasa nilai ya. Jadi pengurangan biaya dari suatu desain bracket. Nah ini bracket ya, dengan mengubah berbagai bentuk ya, menggunakan berbagai komponen yang sederhana itu. Walaupun di sini kita lihat desainnya itu kalau sudah jadi ini kan tentu orang mengatakan oh cuma segitu ya. Tapi kan tentu untuk memikirkan 3 model ini aja ya, itu nampaknya menjadi tantangan ya. Maka nanti tugas kamu di mata kuliah ini mendesain ya. Nah itu harus mendesain suatu produk itu tidak bisa hanya satu ya. Nah contohnya seperti ini bracketnya kamu lihat ya, terdiri dari berapa komponen ya. Ada bagian yang vertikal, ada bagian horizontal, disambungkan dan baut dengan ya. Yang ini kita lihat ya, sama 2 komponen utama ya, tapi tidak menggunakan baut dan bor ya. Itu tentu melihat dengan satu sambungan barangkali ini ya, sambungan las nomor model 2. Model 3 kamu lihat tidak ada menggunakan sambungan apapun di bagian dengan merubah bentuk bracketnya ini yang kamu lihat ya, model 1 begini bentuknya alasnya. Kalau kamu cermati ini gambarnya ada perubahan ya. Kalau di bagian yang vertikal ini tampaknya tidak ada perubahan dari 2 dan 3. Tapi dari produk 1 itu ada perbedaan ya. Jadi dia di sini tidak ada bentuk L-nya. Nah, tapi di sini alasnya lebih besar ya. Dibandingkan dengan yang ini 2, 3 sama ya, bentuk bagian atasnya tapi dia lebih panjang ya. Nah, ini desain kita. Jadi desain produk itu karya dari hasil kreativitas dan inovatif ya. Nah, dari bandingan ini maka kita dapat berapa kira-kira biaya yang dikeluarkan ya. Itu tentu setiap tahun ya, hasil produk itu, hasil pekerjaan itu tentu diimbangi dengan teknologi dan ya kenyataan di pasaran ya. Jadi di sini kamu lihat ya, ada besarnya berapa, $2 ya. Nah ini berapa, ini 58. Tentu di situ yang kita pilih yang mana ya. Ada pertanyaan mungkin? Biaya pengembangan desain tadi ya, sesuai dengan mata kuliah desain ya. Ada 3 alasan kualitas ya. Maka di sini kita tahu keterlibatan global, keandalan dan reputasi perusahaan. Jadi merek dagang ya. Jadi kalau sudah mengeluarkan merek dagang itu tentu akan ada namanya ya. Di sini ada 4 kategori biaya kualitas yang disebut cost of quality, biaya kualitas ya. Biaya prevensi ya, persiapan di sini, di mana kita lihat ada keterkaitan untuk misalnya melakukan penggantian ya. Jadi ini perlindungan biaya yang kita lihat dari proses menghasilkan ya, biaya yang dikaitkan dengan proses evolusi produk, proses komponen dan jasa. Nah ini appraisal cost ya. Internal failure ini produk yang rusak ya, jadi dihindari
ya rusak itu mungkin karena tidak sesuai dengan toleransi ya. Jadi di sini juga DFMA itu berkaitan dengan toleransi ya. Jadi bentuk fisiknya tidak rusak, tapi ternyata ukuran pasak misalnya ya, lubang, nah itu tidak masuk dengan toleransinya, maka di sini menjadi scrap ya. Nah tentu di sini ada juga disebabkan dengan berhentinya mesin produksi ya. Ini yang diakibatkan kegagalan internal. Kegagalan eksternal, itu mungkin pengaruh dari konsumen ya. Ini siklus umur tadi ya, menjelaskan bagaimana tahapan suatu produk ya akan melewati dari awal hingga akhir ya tadi ya, PLC tadi. Ini merupakan sebuah tool digunakan oleh profesional pemasaran untuk memahami pasar ya, dan merencanakan ya, panduan dari pemasaran ya. Itu sudah tadi. Ini penjelasannya ya. Tadi ada 4 ya, tahap pengenalan, pengembangan produk, tahap maturity tadi ini ya. Nah, ini penjelasannya. Maturity ini tahap pertumbuhan, tahap dewasa ya, kemudian tahap decline ya. Tahap ya di sini diambil maturitas tadi dewasa ya. Jadi ini adalah 4 tahapan kalau kita lihat dari grafik yang ditanyakan tadi ya. Nah, di sini pengenalan, pertumbuhan, pendewasaan, dan sudah mulai decline ya, penurunan. Nah, tapi di sini ada 5 pengembangan ya, introduction tadi. Nah, jadi di sini ada pengembangan tambahannya. Introduksi ya, tadi di grafik tadi ya, pertumbuhan growth, ini maturity, dan ini decline ya. Jadi ada tahap awal yang dibandingkan dengan grafik sebelumnya, tahap pengembangan produk. Nah ini ya dalam bentuk bahasa Inggrisnya ini, jadi lihat later stage of product life cycle, jadi tahapan terakhir ya, dari PLC itu kedewasaan dan mulai pengurangan ya. Jadi ini biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk ya. Jadi mulai dari dia pelepasan ke market, tumbuh, kemudian puncaknya ya, kemudian di sini jenuh ya. Nah, kemudian di sini untuk meningkatkan lagi harus ada muncul strategi ya baru sehingga grafiknya tidak menurun lagi, tidak menurun ya. Nah, itu tentu mungkin mengeluarkan jenis baru mungkin ya, tipe baru barangkali itu berulang terus demikian rupa. Nah sehingga grafiknya tadi histogramnya akan berubah. Ini kamu bisa baca ya, push pull ya. Jadi ada atas permintaan pasar ya. Ini kemudian dengan bagaimana kita contoh ya. Jadi di ini ya, dari gambarnya kita lihat ya, kita mendapat tantangan dari pasar ya. Kalau pull di sini tentu membentuk ya suatu advertising ya, pemasaran yang menghasilkan loncatan dari produk ya. Misalnya menggunakan banyak sampel-sampel ya, kupon-kupon ya, ini seperti banyak dilakukan saat ini untuk produk-produk makanan, produk sampo ya, mungkin seperti itu. Ini karakteristiknya ya, biaya tinggi ya, kompetisi minimal, perusahaan mencoba membentuk ya mana distribusi awal itu akan dikumpulkan dan diterima ya. Perusahaan membutuhkan promosi ya, promosi dengan fokus kepada pasar dan promosi bagaimana kita membentuk ya company baru dari produk yang kita hasilkan. Ini berikutnya itu bisa kamu baca. Ini Teguh Setiawan.
tahapan dalam memperkenalkan produk baru. Nah, di sini peluncuran dari produk baru ya. Di sini banyak pengalaman menyatakan laju kegagalannya tinggi ya. Kalau dilawan dengan kompetisi yang sedikit tentu ada peluang ya. Kemudian di situ perlu dilakukan modifikasi produk ya yang sering. Kemudian distribusinya terbatas ya. Dan di situ karena baru meluncurkan ya dan lain-lain sebenarnya. Di sini keuntungannya masih negatif ya. Nah, ini tentu yang langkah 8 bagaimana personal penjualan tadi ya harus diberikan intensif ya. Karena namanya juga meluncurkan produk baru. Itu mungkinnya tahapan pertumbuhan tadi ya. Nah, ini kita lihat merupakan langkah yang krusial ya untuk menghindari kegagalan tadi ya. Jika dia produknya ditarik dari pasar sebelum dia recover ya, pulih kembali itu memulihkan kembali biaya, maka disebut ini boost ya. Nah, ini contoh kita lihat di mana Apple ya, produk Apple itu dari mulai iPhone, iPad, Mac, iPod, nah itu memberi kontribusi mana dia bisa bersaing dengan produk lain. Ini tahap pertumbuhan yang lain ya. Kita lihat persaingan dari berapa tahun 2012 penjualan dengan kategori produk ya. Ini grafiknya melihat banyak produk di pasar itu dibandingkan ya. Jadi di sini tentu produk sedang tumbuh itu ditawarkan dalam berbagai ukuran ya, mungkin dalam bau ya dan pilihan ya. Maka itu ditujukan untuk menaikkan laju penjualan ya. Kemudian memasuki daerah kompetitor ya, konsolidasi pasar. Nah, di situ menyehatkan keuntungan awal ya. Kemudian promosi itu menekankan iklan dari merek tadi ya. Tujuannya untuk memperlebar distribusi. Kemudian price normally harga secara normal biasanya turun ya. Mengembangkan biaya pengembangan itu dipulihkan kembali. Tahapan maturitas, nah ini mungkin bisa kamu baca ya, nilainya sampai maturitas ini sampai kemudian tahapan penurunan ya. Produk kita mungkin sudah jenuh tadi ya, tidak dapat menemukan customer yang baru ya, pembeli yang baru. Sini mungkin ada penurunan temporary ya, bisa dibalikan ya dengan merubah apa saja yang bisa dirubah, harga atau kampanye iklan yang baru ya. Bila usaha tersebut tidak berhasil, maka perusahaan akan melihat ke desain kembali, pengepakan kembali, atau memformulasikan kembali ya bagaimana usaha-usaha pemasaran tadi. Di sini opsinya mempertahankan produk dengan harapan bahwa kompetitor akan keluar dari persaingannya, mengurangi biaya support pendukung pemasaran ya, jika until tidak ada ya, sampai tidak ada keuntungan lagi dapat dibuat. Memotong produk ya ketika tidak ada profit yang lain lagi ya. Jadi kalau tidak dibuat lagi menguntungkan produk tadi, maka mungkin di situ ada produk lanjutannya ya, penerusnya, successor. Memodifikasi produk dan meluncurkan kembali sebagai suatu produk yang baru atau improve, ditingkatkan ya. Nah, ini mungkin itu bisa kamu baca ya. Ini
penyebab bagaimana produk baru gagal ya. Nah ini kita lihat, kalau lihat di gambar ini, arah kiri gagal, arah kanan sukses ya. Apa saja yang menyebabkan faktor produk baru gagal? Overestimasi ya, estimasi berlebihan dari peluang pasar ya, ukuran pasar. Kemudian ada problem dalam mendesain produk ya. Produk tidak secara benar diposisikan, diberi harga dan diiklankan tidak secara benar ya. Kemudian ada juga mau bersaing, di sini biaya pengembangan produknya banyak ya daripada kompetitor. Nah, kemudian ada mungkin kompetitor melakukan aksi ya, mungkin dia lebih bagus atau mungkin lebih murah. To create successful new product, untuk menghasilkan produk baru yang sukses, perusahaan harus satu, memahami customer-nya ya, pasar dan kompetitor, mengembangkan produk ya yang mungkin di sini mengantarkan nilai yang superior, mengantarkan nilai yang berlebihan ya, nilai yang lebih. Itu bab 1. Mungkin ada yang ditanyakan, mungkin di sini ada peribahasa, kegagalan bukanlah terguling ya, tetapi menolak untuk bangkit ya. Jadi kegagalan itu bukanlah suatu kejatuhan, tapi menolak untuk bangun kembali ya. Dah pertanyaannya. Halo? Dah, kita lanjut di sini. Ini karena minggu lalu kita tidak masuk ya, libur. Ini lanjut ke bab 2 ya.